Dakwah Ismi dengan klik subscribe dan aktifkan tanda loncengnya. Dan juga akan menjadi bagian dari kesejahteraan untuk keluarganya, wabil khusus kita Baitur Rafiq, keluarga seimannya Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Dipersilakan kepada Ibu Nur Haimah Bani Ahyar untuk menyampaikan kisahnya tentang praktikum Al-Quran yang sudah didapat dan perbedaannya dari sebelum mendekat kepada Al-Quran, apa titik bedanya. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, amin ya rabbal alamin. Semua yang bersama-sama menonton apa yang ingin saya sampaikan, apa yang ingin saya bagi dari pengalaman. Dulu saya sebelum ikut mengkaji Quran bersama Ustazah Ismiati belum paham kewajiban terhadap Allah atas rizki yang diamanahkan, atas rizki yang dititipkan pada saya dan suami. Setelah saya belajar, setelah saya diberi ilmu oleh Ustazah Ismiati di Majelis Baitur Rafiq ini, bahwa dari rizki yang Allah titipkan itu ada haknya Allah. Mungkin banyak orang yang belum paham, ketika dia dikasih rizki, nikmati saja sepuasnya, sekehendaknya untuk kebutuhan dirinya, keluarga, untuk bersenang-senang. Setelah sedikit demi sedikit Allah kasih amanah rizki kepada saya dan suami. Saya dan suami itu wirausaha, berjualan makanan dan pakaian. Di situ kami mempekerjakan karyawan. Karyawan itu kan bermacam-macam ya Bu, ada yang jujur, ada yang tidak jujur. Dan kita sebagai pemilik, sebagai bos tidak bisa mengawasi mereka. Pengalaman sebelum mengeluarkan zakat ya Bu ya, punya karyawan yang dilihatnya baik, jujur, rajin, selama setahun sampai 2 tahun bekerja di toko kami, ternyata dia itu memperkaya diri. Kami sendiri sebagai yang memiliki toko malah jualan ramai tapi tidak ada tabungan sama sekali. Dan Allah kasih, bayangkan 2 tahun loh Bu, dia melalui mungkin kasih sayangnya Allah tentunya, dari saudaranya bilang begini kepada suami, setelah ketahuan karyawan itu berhenti, udah ogah-ogahan kerjanya, mungkin dia udah ngerasa uangnya banyak, tabungan banyak. Kata saudaranya, sayang, kata saudaranya laki-laki, karyawan di situ dekat toko kami, bekerja dia di toko lain, sayang banget dia itu berhenti loh di Bostoni. Padahal gaji di Boston itu gede banget, dia itu bisa punya tabungan banyak, kasih ke orang tua aja dan mertua berpuluh-puluh juta. Astagfirullahaladzim. Sebulan itu? Tidak, setelah berhenti dalam 2 tahun itu Ustazah. 2 tahun loh Bu, Allah tidak kasih sinyal sedikit pun kepada kami gitu ya. Mungkin itu sedikit peristiwa sebelum kami mengeluarkan zakat ya Bu ya, sedikit saja ceritanya lah. Yang saya ingin ceritakan yang subhanallah takjub itu setelah mengeluarkan zakat, karena saya harap ibu-ibu dan semua yang menonton video ini praktekkan ini. Berarti tadi ketika digerogoti sama tikus karyawan itu, karyawan yang berbentuk tikus itu belum melakukan zakat? Belum. Hanya pahamnya sodako, berbuat baik kepada kerabat terdekat, seperti itu, kepada orang tua, orang-orang yang kira-kira yang harus dibantu, hanya seperti itu. Akhirnya saya paham di sini mengkaji Quran bersama Ustazah Ismiati. Kata Ustazah Ismiati, coba dikeluarkan zakatnya 2,5%. Setelah itu mencoba mengeluarkan 2,5%, masih mengikuti sebagian para ulama bahwa mengeluarkan zakat itu kalau sudah mencapai nisab ya, setahun, selama 1 tahun. Kalau sudah mengendap gitu kan, saya praktekkan bersama suami.
nunggu mengendap nunggu mengendap dan 1 tahun. 1 tahun. Untung masih panjang umur ya. Alhamdulillah masih panjang umur. Bentuk kasih sayang Allah. Mungkin Allah masih sayang sama kami gitu. Kami praktekkan. Nah, apa efeknya dikeluarkan zakat dosa selama 1 tahun? Biasanya kita keluarkan antara Ramadan atau Lebaran, ya seperti itu. Ada peningkatan, efeknya itu karyawan kembali dirasakan pujiannya di karyawan, ya Bu ya. Karena memang mata pencaharian rezeki yang diberikan oleh Allah jalurnya dari wirausaha. Oke, dapat karyawan, ganti karyawan lagi, anteng, karyawan masuk kerja seperti biasa, seperti orang jujur. Karena kita mencari karyawan itu yang membutuhkan, yang dari orang-orang yang pantas kita tolong, dari keluarga yang tidak mampu. Selama dalam tadi 2 tahun ya Bu ya, Allah kasih sinyal, Allah ngasih tahu kalau karyawan ini nggak benar gitu, maling. Dan pengalaman berikutnya selama berbulan-bulan, mungkin ada 6 bulan, baru gelagat karyawan itu ketahuan gitu ya, sama Allah dikasih sinyal melalui karyawan yang lain yang kasihan sama kami, yang punya toko, capek belanja gitu kan, ngeluarin modal, tapi ditipu sama karyawan. Itu pengalaman 2,5% dalam 1 tahun dikeluarkan itu zakat. Allah kasih sinyal, Allah sayang sama kami, kasih tahu melalui karyawan. Jadi sebelum zakat mah tidak dikasih sinyal sama Allah, digrogotin. Iya. Titik perbedaannya begitu menunggu nimbun zakatnya ternyata diberi sinyal. Iya, seperti itu. Dalam berbulan-bulan Allah kasih sinyal itu. Itu bentuk masih Allah itu menyayangi kami. Dan setelah itu cerita, karena tempat surhat saya itu ya Ustazah Ismiatin ini nyebutnya Bude. Ya Allah Bude, saya ceritakan gitu kan, pengalaman ini. Yang selanjutnya saya ceritakan lagi, tanya lagi gimana ngeluarin zakatnya gitu kan. Karena namanya kita sama suami itu harus minta pendapat kan ya. Ustazah Ismiati menyarankan coba keluarkan setiap mendapatkan rezeki gitu kan. Nah, saya tunaikan setiap mendapatkan rezeki. Kita itu mendapatkan rezeki tidak setahun sekali ya Bu, tidak sebulan sekali gitu ya Bu ya. Setiap hari Allah kasih kita rezeki. Saya coba runding sama suami tetap memakai pahamnya para ulama, kesepakatan para ulama bahwa kalau belum mencapai nisab tidak wajib dikeluarkan. Kata saya ke suami, gimana kalau kita nggak panjang umur ayah, ya nanti kita ya mudah-mudahan panjang umur, kan kita tidak bisa menjamin kita itu panjang umur. Sebulan depan tidak bisa menjamin, bahkan minggu depan, bahkan hari esok tidak bisa menjamin. Kita wasiatkan aja kepada keluarga kita. Nah, emang keluarga bisa dipercaya ya? Kalau misalkan nanti kita kasih aman untuk mengeluarkan zakat, belum tentu, yang ada malah direbutin.